Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi subnetting kelas C. Adapun yang akan kita bahas yaitu pertama, pengertian subnetting, lalu rentang IP, kemudian cara menghitung subnetting kelas C yang terdiri dari subnet mask, jumlah subnet, jumlah host, dan juga blok subnet. Kemudian kita akan menghitung IP valid dengan menggunakan subnet, IP network, IP host awal, IP host akhir, dan broadcast. Dan yang terakhir, kita akan mengerjakan contoh soal dan juga latihan soal. Pertama, pengertian subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Atau, subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Rentang IP kelas C. Rentang IP untuk kelas C yaitu 192 sampai 223 atau 192.0.0.0 sampai 223.255.255.255.0. Terdiri dari 24 bit untuk network ID dan sisanya 8 bit digunakan untuk host ID. Misal, IP address yaitu 192.168.10.1/26. Network ID-nya yaitu 192.168.10 yang berada pada 3 oktet depan. Dan host ID-nya yaitu .1 yang berada pada oktet terakhir. /26 ini dinamakan nilai CIDR atau Classless Inter-Domain Routing. CIDR atau Classless Inter-Domain Routing diperkenalkan pertama kali tahun 1992 oleh IEFT. Berikut ini merupakan daftar subnet mask dan juga nilai CIDR dalam subnetting kelas C. Jika /25, maka subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Kemudian /26 subnet masknya 255.255.255.192. Lalu /27 subnet masknya 255.255.255.224. /28 255.255.255.240. /29 255.255.255.248. Kemudian /30 255.255.255.252. /31 255.255.255.254. Lalu, bagaimana cara menghitung subnet masknya ini? Nanti saya akan jelaskan dalam cara menghitung subnettingnya. Nah, ini merupakan bagian yang paling penting dalam video pembelajaran kali ini, yaitu cara menghitung subnetting kelas C. Di sini, saya menghitung subnetting kelas C dengan menggunakan contoh soal, yaitu menggunakan IP address 131.100.11.0/26
/26 ini dinamakan nilai CIDR pada suatu IP, atau bisa juga digunakan untuk menghitung binary subnet mask, yang bisa juga digunakan untuk menentukan subnet mask. Di sini /26. Maka di sini kita harus menuliskan angka 1 yang terdiri dari 26 pada setiap oktet. Dan satu oktet terdiri dari 8 digit. Oktet pertama yaitu 111111111, angka 1 yang terdiri dari 8. Kemudian oktet kedua sama, angka 1 yang terdiri dari 8 digit. Kemudian oktet yang ketiga, angka 1 terdiri dari 8 digit. Ini oktet 1 8, kemudian oktet 2 8, oktet 3 8. Jadi 8 dikali 3 baru 24. Sedangkan di slash ini menggunakan /26. Maka di oktet terakhir yaitu di oktet keempat, kita tambahkan angka 1 sebanyak 2 angka. Angka 1 terdiri dari 2. Kemudian sisanya kita tuliskan angka 0. Oktet 4 juga terdiri dari 8 digit. Kemudian untuk menuju subnet mask, kita harus menghitung ini dulu, angka satu-satunya ini. 111 terdiri dari 8. Cara menghitungnya yaitu 1 yang belakang sendiri, ini 1 dikali 2 pangkat 0. Kita dimulainya dengan pangkat 0. Ini menggunakan cara menghitung biner. Kemudian yang kedua 1 kali 2 pangkat 1. Lalu 1 kali 2 pangkat 2. Kemudian 1 kali 2 pangkat 3. 1 kali 2 pangkat 4. 1 kali 2 pangkat 5. Lalu 1 kali 2 pangkat 6. Dan yang terakhir yaitu 1 kali 2 pangkat 7. Coba sekarang kita cek dulu apakah ini sudah terdiri dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah. Berarti ini sudah benar. Ini semua sudah terlibat dalam sini. Kemudian hasilnya 1 kali 2 pangkat 0 hasilnya 1. 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2. 1 kali 2 pangkat 2 hasilnya 4. Lalu 1 kali 2 pangkat 3 hasilnya 8. 1 kali 2 pangkat 4 hasilnya 16. 1 kali 2 pangkat 5 hasilnya 32. 1 kali 2 pangkat 6, 64. 1 kali 2 pangkat 7, 128. Kemudian ini semua dijumlahkan. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64 tambah 128. Hasilnya yaitu 255. Maka, apabila ada oktet yang terdiri dari 1 dengan terpenuhi digitnya ada 8, 1 dengan 8 digit, maka hasilnya 255. 255. Kemudian yang ini sama, 1 penuh, maka hasilnya 255. Yang ini sama, 255. Lalu, bagaimana dengan ini? Karena ini hanya terdiri dari angka 1 yang ada 2, maka kita hitung kembali. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, maka 0 kali 2 pangkat 0. Caranya sama seperti yang di atas, cuma beda perkalian binerinya saja. Lalu 0 kali 2 kali pangkat 1, mohon maaf, 0 kali 2 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 4, 0 kali 2 pangkat 5, dan ini sudah memasuki yang 1 kali 2 pangkat 6, 1 kali 2 pangkat 7, karena angka satunya hanya ada 2, yaitu 1 dan 1, yang depan dan yang kedua. Kita hitung, 0 kali 2 pangkat 0 hasilnya 0, 0 kali 2 pangkat 1 hasilnya 0, 0 kali 2 pangkat 2 hasilnya 0, 0 kali 2 pangkat 3 hasilnya 0, 0 kali 2 pangkat 4 hasilnya 0, 0 kali 2 pangkat 5 hasilnya 0. Kemudian 1 kali 2 pangkat 6 hasilnya 64.
Lalu 1 kali 2 pangkat 7 hasilnya 128. 128 ditambah dengan 64 hasilnya 192. Jadi, subnet mask dari IP 131.100.11.0/26 yaitu 255.255.255.192. Lalu kita menghitung jumlah subnet. Jumlah subnet dari suatu IP yaitu 2 pangkat X. X adalah banyaknya binary 1 pada oktet terakhir subnet mask. Coba kita lihat binary 1 pada oktet terakhir subnet mask. Di sini oktet terakhir itu yang oktet keempat ini. Pada IP ini, binary satunya hanya terdiri dari 2. Hanya ada 2 binary 1. Maka, jumlah subnetnya yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu kita menghitung jumlah host suatu IP, yaitu 2 pangkat Y kurangi 2. Y adalah banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet mask. Coba kita lihat lagi. Banyaknya binary 0 pada oktet terakhir subnet mask. Mohon maaf. Di sini, binary 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka, 2 pangkat 6 min 2. Hasilnya 62. Lalu, kita menghitung blok subnet. Blok subnet yaitu 256 dikurangi 192. 192 ini dari nilai oktet terakhir subnet. Kita lihat lagi. Di sini nilai oktet terakhir subnetnya yaitu 192. Maka 256 ini berasal dari maksimal subnet. Jadi 256 dikurangi 192 hasilnya 64. Kini kita membuat jalur untuk menentukan IP valid. Langkahnya dimulai dari 0, kemudian masukkan blok subnetnya 64, lalu kita tambah 64 lagi, hasilnya 128, tambah 64, hasilnya 192. 192 ini berasal dari subnet mask terakhir ini. Jadi, banyaknya subnet hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Langkah selanjutnya yaitu menentukan IP valid pada suatu IP. Di sini IP-nya 131.100.11.0/26. Langkah pertama yaitu menuliskan IP network-nya terlebih dahulu. Dimulai dari 0. 131.100.11.0. Karena pada subnetting kelas C, 3 oktet pertama ini bernilai tetap, sedangkan yang berubah pada hanya oktet keempat. Kemudian 131.100.11.64. Lalu 131.100.11.128. Dan yang keempat 131.100.11.192. Kemudian di sini ada IP host awal, ada IP host akhir, dan juga ada broadcast. Kita menuliskan IP host awal pada IP network pertama, yaitu dengan cara menambahkan 1 pada oktet terakhir. Jadi 131.100.11.1. Kemudian setelah itu kita langsung ke broadcast terlebih dahulu. Caranya yaitu melihat IP network yang kedua dengan cara yang belakang ini dikurangi 1, oktet yang keempat dikurangi 1. Jadi broadcastnya untuk IP pertama yaitu 131.100.11.63 karena di sini 64 dikurangi 1 jadi 63. Kemudian untuk IP host akhirnya yaitu mengurangi 1 pada oktet keempat yang terdapat dalam broadcast. Yang 63 ini dikurangi 1 menjadi 62. Kemudian yang kedua juga sama.
menambahkan 1 pada oktet keempat. Jadi 64 ditambah 1. Jadi IP host awal untuk IP kedua yaitu 131.100.11.65. Kemudian kita beralih ke broadcast, melihat IP yang ketiga. 128 dikurangi 1 menjadi 131.100.11.127. IP host akhirnya 127 dikurangi 1, jadi 131.100.11.126. Kemudian untuk IP yang ketiga. IP yang ketiga di sini yaitu 131.100.11.128. Untuk IP host awalnya 128 ditambah 1, jadi menjadi 131.100.11.129. Kemudian beralih ke broadcast, melihat untuk IP yang keempat, 192 dikurangi 1, jadi 131.100.11.191. IP host akhirnya 191 dikurangi 1, jadi 131.100.11.190. Kemudian untuk yang terakhir yaitu IP keempat. Di sini IP-nya 131.100.11.192. IP host awalnya 192 ditambah 1 menjadi 131.100.11.193. Nah, di sini kan IP terakhir. Jadi di sini kita menggunakan subnet mask maksimal. Kan subnet mask maksimalnya 256, tapi di sini dipakai hanya yang ke 255. 256 tidak bisa dipakai, langsung ke 255. Jadi yang ke broadcast-nya ini untuk oktet keempat diisi 255. 131.100.11.255. Kemudian untuk IP host akhirnya 255 dikurangi 1. Jadi 131.100.11.254. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, bahwa untuk subnetting kelas C, 3 oktet pertama bernilai tetap, yang berubah hanya oktet yang keempat. Kemudian, di sini kita akan membahas tentang contoh soal. Di sini saya sudah membuat contoh soal, lalu kita akan bahas bersama-sama. 1. Diketahui sebuah IP 192.168.10.1/27. Tentukan A. Subnet mask, B. Jumlah subnet, C. Jumlah host, D. Blok subnet, dan yang terakhir yaitu IP valid. Pembahasannya, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu subnet masknya dari /27. Yaitu 1111111.1111111.1111111 kan ini baru 24, jadi ditambah 3 angka 1 lagi 111, kemudian untuk 5 terakhirnya diisi 0000. Ini satunya sudah terdiri dari 27. Sekarang kita hitung 11111 jika dalam satu oktet penuh angka 1, yaitu terdiri dari 8 digit, maka nilainya 255. Kemudian ini juga sama, 255. Lalu ini 255. Nah, di sini ada 3 angka 1 ke depan. Jadi, hasilnya 224. Caranya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Di sini 224. /27 itu nilainya 224. Kemudian kita menentukan jumlah subnet. Jumlah subnetnya yaitu 2 pangkat X. X adalah angka 1 oktet terakhir. Banyaknya angka 1 oktet terakhir. Jadi, di sini angka 1 oktet terakhir terdiri dari 3. Ada 3. Kemudian 2 pangkat 3, hasilnya 8. Lalu, menentukan jumlah host. Jumlah host rumusnya yaitu 2 pangkat Y min 2. Y adalah banyaknya angka 0 pada oktet terakhir. Di sini angka 0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, 2 pangkat 5 dikurangi 2, yaitu 32 min 2, sama dengan 30. Blok subnetnya yaitu 256, nilai maksimal subnet, dikurangi 224, yaitu nilai oktet
nilai subnet oktet terakhir. 224, hasilnya 32. Jadi nanti akan ada 32 blok subnet. Selanjutnya yaitu menentukan IP valid. Pertama dimulai dari 0, kemudian karena tadi blok subnetnya 32, maka angka selanjutnya yaitu 32. 32 ditambah 60, 32 ditambah 32 jadi 64. 64 ditambah 32, 96. 96 tambah 32, 128. 128 ditambah 32, 160. Lalu 160 ditambah 32, 192. Dan yang terakhir, 192 ditambah 32, yaitu 224. Karena 224 ini merupakan nilai dari subnet oktet terakhir. IP pertama, kita tulis 192.168.3.0. Padahal aslinya kan IP-nya yaitu, bentar. Ini, 192.168.10.1. Kenapa di sini tidak 1? Karena yang seperti yang sudah saya bicarakan tadi, bahwa subnetting kelas C itu 3 oktet pertama bernilai tetap, sedangkan yang oktet terakhir atau oktet keempat ini berubah. Jadi sini 0, karena di sini 0, kemudian sini 0. Kemudian 192.168.3.32. 192.168.3.64. 192.168.3.96. 192.168.3.128. 192.168.3.160. 192.168.3.192, dan yang terakhir 192.168.3.224. Subnetnya ada 8. Kemudian untuk mencari IP host awal, kita tambahkan 1 pada oktet terakhir. Jadi 192.168.3.1. Kemudian kita beralih ke broadcast, yaitu melihat IP kedua terlebih dahulu. 192.168.3.32, lalu 32 ini dikurangi 1. Jadi broadcast untuk IP pertama yaitu 192.168.3.31. IP host akhirnya 31 dikurangi 1, jadi 192.168.3.30. Untuk ke bawahnya caranya sama. Untuk yang terakhir, IP terakhir 192.168.3.224, IP host awalnya 192.168.3.225, 224 ditambah 1 jadi 225. Kemudian broadcast-nya kita menggunakan oktet yang terakhir menggunakan maksimal subnetting. Maksimal subnet kan 256, tapi di sini langsung dipakai yang 255 karena 256 tidak bisa dipakai. Jadi 192.168.3.255. Kemudian IP host akhirnya 255 dikurangi 1 jadi 254. Gitu, seperti itu caranya. Kemudian di sini saya sudah membuat latihan soal buat kalian yang melihat video ini agar kalian lebih paham lagi dalam mempelajari subnetting kelas C. Soal yang pertama, subnet mask dari 192.168.18.5/30 adalah, kemudian yang kedua, tentukan jumlah subnet dan jumlah host pada IP 201.10.11.10.0/28. Yang ketiga, sebuah sekolah memiliki 3 gedung, di mana masing-masing gedung memiliki IP. Gedung TKJ IP-nya yaitu 192.168.1.0/25. Gedung BKP 200.100.11.1/29. Gedung TAV 131.10.10.0/27. Tentukan subnet mask, jumlah subnet, jumlah host, blok subnet, dan IP valid di atas. Semoga kalian bisa mengerjakan dan selamat mencoba.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.